percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali hari ini dalam acara Renungan Harian hari Jumat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan diberkati. Satu hal yang terindah saudara, ketika kita mengisi hidup ini bersama dengan Tuhan, menjadikan hidup ini indah Bapak Ibu. Menjadikan hidup ini penuh dengan kepastian. Di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi pada hari ini, sudah tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, sudah tidak akan dipermalukan, bahkan sudah dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, kita butuh akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita hidup dalam setiap waktu, setiap hari, ya, yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Ibu Bapa yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika supaya kita sebagai orang percaya harus tertib
di dalam hidup. Saudara, setiap olahragawan yang menjalani hidup dengan tidak tertib pasti tidak akan mampu meraih prestasi yang maksimal. Jangan harap bermimpi untuk mendapat piala ketika hidupnya tidak tertib. Misalnya satu contoh, ketidaktertiban olahragawan, dia berlatih asal-asalan, pelatih nunggu jam 2 sore untuk latihan lari. Misalnya kalau dia seorang pelari, tapi dia datangnya jam 5. Ya, jadi latihannya asal-asalan. Dari pola makan juga seperti itu. Makanya seorang olahragawan sebelum dia mengikuti satu pertandingan besar, dia harus masuk TC, Trade Center. Artinya pusat pelatihan benar-benar difokus. Ya, bukan hanya soal latihan, tapi soal makan juga diperhatikan. Nah ini saudara, ya, tidak makan yang sembarangan. Harus ada akar takarannya, ya, susunan gizinya, dan itu tidak padu pada instruktur atau pelatih. Tadi sudah saya singgung, karena saya juga dulu pernah mengikuti satu klub, ya, Indonesia Muda, ya, itu latihannya di lapangan Pasi. Saudara, saya ingin menjadi seorang pelari, ya, lari jarak jauh atau maraton. Tapi nggak lama, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi seorang olahragawan yang hidupnya asal-asalan, makan sembarangan, tidak nuruti instruktur atau pelatih, suka bergadang, minum minuman, mabok dan sebagainya, itu pasti jangan berharap akan mencapai sebuah prestasi. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa berprestasi, yaitu hidup tertib. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, semua orang sukses di dunia ini juga demikian. Hari-harinya tidak pernah diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Hidup mereka sangatlah tertib. Bagaimana waktu dia berjalan di kantor, bagaimana saat dia di rumah, bagaimana saat dia bersama keluarga, bagaimana saat dia memanage keuangan dalam keluarga, memanage keuangan di dalam perusahaan, dan bagaimana dia mengaudit pengeluaran yang masuk, pengeluaran yang keluar, saudara. Jadi mereka selalu tertib, dan ini akhirnya mereka menjadi orang yang sukses. Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa orang yang sukses, kehidupan sehariannya tidak pernah diisi dengan hal yang tidak berguna. Hidup mereka sangatlah tertib. Itulah sebabnya mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Secara umum, arti kata tertib adalah teratur. Menurut aturan, rapi, sopan, dengan sepatutnya lah. Mereka memiliki kehidupan yang tertib adalah mutlak bagi orang percaya. Jadi hari ini Tuhan menginginkan kepada kita seperti pesan Rasul Paulus untuk Tesalonika, dan pesan Rasul Paulus juga untuk kita sebagai orang percaya, itu mutlak bagi kita supaya kita hidup bisa
tertib. Memiliki kehidupan yang tertib adalah wajib bagi setiap orang percaya. Saudara, Rasul Paulus memperingatkan orang-orang di Tesalonika yang menjalani hidup dengan tidak tertib dan hanya disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Inilah penekanan Rasul Paulus. Ketidaktertiban pasti akan menimbulkan kekacauan. Padahal Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Orang percaya yang menjalani hidupnya dengan sangat tidak tertib, keberadaannya hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan secara otomatis kehidupan yang demikian sangat mempermalukan nama Tuhan. Jadi dengan jelas sekali hari ini kita harus mengetahui bersama, hidup kekristenan adalah hidup yang disertai dengan hidup yang tertib, rapi, dan teratur. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai rohaniawan, kita semua harus hidup dengan tertib, teratur. Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi pada hari ini, kiranya kalau hidup kita tertib dan teratur, maka secara otomatis kehidupan yang demikian boleh menyenangkan hati nama Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tubuh kita adalah bait Allah. Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus berdiam. Oleh karena itu kita tidak boleh hidup dengan sembarangan atau sembrono. Kalau kita berlaku sembarangan atau sembrono alias tidak tertib, kita akan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Cepat atau lambat, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Oleh karena itu pagi hari ini, Rasul Paulus boleh menegaskan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ini yang harus kita tahu. Bila ada seorang percaya yang hidup tidak tertib, berarti ia tidak hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Masih banyak orang Kristen yang sekalipun sudah terlibat dalam pelayanan, hidupnya sangat tidak tertib. Jika demikian, tidaklah mengherankan bagi pelayanan yang dilakukan tak membawa dampak apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan pun harus mengetahui bahwa ketertiban, keteraturan hidup yang rapi itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pelayanan juga harus seperti itu. Satu hal, ketika kita hidup dalam ketertiban, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup tertib adalah hidup menurut pimpinan Roh Kudus, dan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, Tuhan mau kita harus hidup dengan tertib. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh satu pelajaran yang indah yang kami petik pada hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami supaya kami bisa menjalani hidup
yang berkenan di mata Tuhan, hidup yang penuh dengan ketertiban. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan dengan mempunyai gaya hidup yang tertib dan teratur serta rapi. Sebagaimana seorang olahragawan akan mencapai sebuah keberhasilan apabila menjalani kehidupan latihan secara tertib, maka akan meraih sebuah mahkota, sebuah piala yang mereka idamkan. Demikian juga dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami. Roh Kudus akan memberikan kesanggupan bagi kami untuk kami menjalani hidup ini yang berkenan di mata Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Berkati dalam pekerjaan usaha mereka. Berkati dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka terus naik dan bukan turun. Apapun yang dibuatnya pasti berhasil. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ingatkan nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali, saudara. Nanti malam 7:30 sampai 8:30 di IG, yaitu di Instagram. Jadi nanti malam kita penyembahan ya, praise and worship saudara. Nanti Bapak Ibu setiap pokok-pokok doa saudara, nanti kita akan berdoa bersama-sama selama 1 jam saudara. Kita akan berjumpa nanti malam 7:30 sampai 8:30. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, maju terus dalam Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.